Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari berkah ini malam ke-9 dan Jumat dan kemudian Allah kembali bersama-sama dan mudah-mudahan Allah akan istiqamah untuk kita semua menghadiri majelis taklim yang kita cintai, Raudhatul Ilmi, yang mudah-mudahan sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh almarhum guru kita bersama Syekh Al-Ustaz Taufik Hasbi rahimahullah taala, di tempat benar-benar menjadi taman ilmu buat kita semua, di mana seorang kalau masuk suatu taman dia akan banyak mendapatkan kesenangan, mendapatkan ketenangan. Orang yang tidak kemudahan kegelisahan masuk ke dalam taman dia akan merasa tenang, hilang sumpah, hilang runyam, hilang segala kecelakaan. Maka dia bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, bukan cuma lidah yang merasakan kelezatan itu. Kalau masuk taman itu mata pun merasa nikmat. Kesejukan dirasakan oleh tubuh kita pun merasa nikmat. Bahkan suasana angin dengan suara air barangkali di kamar pun pendengaran kita pun merasakan kenikmatan. Dan mudah-mudahan insyaallah kita duduk di majlis sampai apapun insyaallah dari bermacam-macam kebaikan akan terasa. Dan kita pertemukan sebatas ilmu dari berkahan dari majlis. Berkahan apa kita dengarkan dan kita baca bersama di majlis ini, baik tadi dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga salawat, dan juga yang kita bahas bersama dari ilmu yang diberikan oleh Allah untuk membaca yang akan malam hari ini insyaallah. Ikhwan rahimakumullah, dengan kepada Allah dan juga Allah, dan insyaallah mudah-mudahan kami mampu dan diberikan kemampuan Allah untuk menjalankan ini amanat ini tugas, yaitu kami diberi dengan kesepakatan dari keluarga dan juga untuk kita Abdul Aziz dan juga mungkin sebagai rekan-rekan untuk bersama Ustaz Al-Bidi bisa segera melanjutkan majelis setiap malam Sabtu. Dan di malam perdana itu saya ditugaskan untuk insyaallah menyampaikan ilmu yang sifatnya suruh atau tarbiyah, atau boleh dipakai istilah tasawuf, walaupun mungkin sudah terlalu tinggi. Dan dulu kita berhamil al-bilah bisa as-sedap, insyaallah dia akan meneruskan dalam pembahasan ilmu ini. Kemudian kedua tentu ikhwan Allah. Kalau seorang belajar ilmu fikih tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang kaku dalam menjalankan agama. Dan orang yang hanya memperdalam ilmu tasawuf tanpa fikih, dia akan menggampangkan urusan agama. Ini keduanya harus kita miliki, sehingga dari situ kita mendapatkan insyaallah menuju kepada kesempurnaan dalam pemahaman diri kepada Allah. Maka syaitan hadirin rahimakumullah, adapun kitab yang kami buka di majlis ini, insyaallah kitab yang sangat berberkahan dan kemudian kita bisa mengambil keberkahan tersebut, kitab Risalatul Mu'amalah yang dikarang oleh Imam Ibnu Syekh Al-Albani Habibana Abdullah bin Abi Al-Haddad. Saya pernah mendengar bahwa almarhum Syekh Al-Albani kita dulu waktu kita bersama di Tanjung Pinang, Muhammad bin Said al-Hafidh, beliau mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Habib Umar. Dan beliau sempat bertanya kepada Habib Umar tentang apalah yang nak kami ajarkan di Lembang. Maka Habib Umar singkat ceritanya bertanya kepada dia, dia punya kitab kumpulan
kitab Imam Haddad. Maka beliau jawab ada Ahli Umar mengajukan kepada beliau untuk membuka kitab-kitab Imam Abdul Haddad. Namun mungkin karena beliau sudah majlis-majlisnya yang sudah berjalan itu sudah punya kitab, sehingga beliau belum sempat untuk membuka kitab Imam Haddad di majlis. Maka dalam kesempatan ini kami niatkan yaitu menjalankan apa yang telah dikatakan arahan atau syarat dari sebutan semua untuk membuka kitab kitab Imam Abdullah dan Imam Abdullah bin Abi Haddad semua kenal adalah sosok agung yang mulia, seorang wali juga atau tidak. Sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini, salah satu yang harus dikenali oleh seorang murid sebelum belajar pertama tentang guru. Kita harus mengenal, walaupun secara global, walaupun secara sepintas tentang sosok guru yang akan kita ambil ilmunya. Dan mungkin kita tidak kenal sebelumnya. Kalau kita sudah mengenal, tentu dengan husnuzon kita mendapatkan banyak hal-hal yang baik selain bisa untuk insyaallah akan muncul rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, maka insyaallah ilmu itu akan gampang kita terima, akan mudah kita terima. Yang kedua, kita mempelajari satu kitab, maka dianjurkan pula kita dalam mengenali sosok pengarang kitab tersebut. Kita mengamalkan satu murid, satu zikir, satu kitab, apalagi kitab yang akan dijadikan panduan hidup. Kita ambil fatwa-fatwanya. Maka hendaklah seorang yang hendak membaca suatu kitab, ini bukan syarat. Artinya boleh saja Anda langsung buka kitab yang isinya tanpa mengenal pengarangnya, tapi dianjurkan agar kita mengenali sosok agung mereka, para mu'allif, para musannif, para pengarang kitab, agar ketika kita mengenal sosok mereka akan muncul rasa cinta, sehingga ketika cinta ini ada kepada sosok pengarang kitab, mu'allif kitab, maka dengan izin Allah kita akan diberikan kemudahan untuk memahami apa yang dituangkan oleh mu'allif atau musannif dari kitab karangan mereka. Maka pada kesempatan ini Allah pada muqaddimah pembukaan majlis kita malam hari ini, kami akan sedikit banyak bercerita tentang sosok agung Al-Imam Abdullah bin Abi Haddad, pengarang kitab ini, kitab Risalatul Mu'amalah. Sebelum kami lanjutkan apa yang saya sampaikan dengan segala hormat, kami minta maaf kepada ikhwan yang mungkin masih sibuk berpikir untuk stop dulu pikirnya, yang selawatan juga stop dulu, karena kalau tidak belajar dan mungkin pikir sambil belajar, mau belajar sambil berpikir dan dulu nanti ya, bagaimana mau ustaz seakan-akan mau berpikir itu tidak dapat dulu ya. Itu dulu ada yang tidak mau menulis gambar, tapi silakan bikinnya disambung, ya bikinnya bisa disambung. Kita maaf. Dan ikhwan rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terjemah Imam Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad mengenal sosok agung, mengenai atau biografi singkat tentang Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Ini nama tidak asing buat kita, terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lebih dari kita memang dan kita sangat akrab dengan murid milik beliau yang kita kenal dengan Rotib Al-Haddad. Rotib susunan zikir, susunan wirid yang bersumber semua dari Rasulullah. Bukan karangan beliau itu kalimat, tapi bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Lalu beliau susun sedemikian rupa menjadi susunan yang indah dan cantik, dan di situ bertambah keberkahan yang sudah ada dan keberkahan aslinya dari Rasulullah. Beliau punya wirid yang banyak, di antara juga beliau latif. Beliau juga ada Hizbun Nasr. Beliau juga memiliki begitu banyak syair-syair pujian kepada Allah dan Rasul, juga kepada orang-orang soleh sebelum beliau, dan beliau pun memiliki banyak karangan-karangan kitab. Di antara kitab-kitab beliau adalah yang saya baca kitab Risalatul Mu'amalah ini. Ikhwan rahmatullah, beliau Imam Abdullah Al-Haddad dilahirkan di satu desa kecil di dekat kota Taim, Hadramaut.
1044 Hijriah. 1044 Hijriah. Jadi buat sekarang sudah hampir 400 tahun yang lalu kelahiran beliau. Beliau terlahirkan dalam sehat walafiat, dan keberadaan beliau ini, dan ini banyak kita dapatkan sampai hari ini pun ada di kalangan ulama para beliau soleh kita, yaitu mereka yang sebelum dilahirkan itu sudah ada kabar gembira tentang sosok mereka seperti Rasulullah. Kemarin belum begitu banyak kita dengar cerita-cerita bahwasanya kelahiran Rasulullah itu belum Rasulullah lahir. Jangankan orang yang hidup di zaman Nabi Adam sudah tahu akan muncul akhir zaman Nabi dari keturunannya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah lahir, semua Nabi tahu, semua Nabi pasti tahu tentang akan munculnya Rasulullah. Begitupun bahkan bukan hanya Nabi, para malaikat Allah, bahkan hewan, tumbuhan, bebatuan, semua mereka tahu, bahkan mereka merindukan kapan datang Rasulullah. Nah, hal ini dibahas juga oleh para ulama. Kalau dikatakan ulama, warasatul anbiya, bukan cuma mewarisi ilmu para nabi, ilmu Rasulullah, tapi sejarah hidup Nabi pun berlaku pada mereka. Tidak sedikit dan cukup banyak. Bahkan di kita di Palembang pun tokoh-tokoh ulama, para ulama yang mereka belum lahir sudah ada kabar gembira tentang kelahiran mereka, dan mereka menjadi orang besar. Banyak ikhwan rahimahullah. Dan di antara mereka Imam Abdullah Al-Haddad. Kadang-kadang kita sering dengar cerita ikhwan rahimahullah, ada seorang perempuan sudah menghamil, misal datang kepada seorang kiai, atau datang kepada seorang kiai, orang habaib, minal auliya sholihin. Lalu kiai itu langsung ngomong, kalau nanti bakal dapat anak lanang, kalau dia lahir di nama Ali Zainal Abidin, insya Allah dia orang soleh. Subhanallah, baru itu 1 bulan hamil, di USG belum tahu kelaminnya, tapi ini kiai udah bilang, oh bakal dapat anak lanang. Kalau dia lahir lagi kasih nama seperti nama aku, misalnya dia Ali Zainal Abidin, kasih nama seperti nama aku, insya Allah dia orang soleh. Subhanallah, masuk 4 bulan 5 bulan penasaran gitu, kita bawa ke bidan, bawa ke dokter, diperiksa dia benar laki-laki. Ini bukan sedikit, banyak cerita seperti itu. Banyak cerita yang seperti itu. Nah, ibadah Allah termasuk Imam Abdullah Al-Haddad. Ketika itu keberadaan beliau itu, Imam Abdullah Al-Haddad itu sudah dikasyaf oleh banyak auliya Allah, termasuk kakek beliau sendiri, bukan di saat beliau lahir. Ada bayi baru lahir, lalu dia orang soleh, orang soleh punya pandangan dalam, bisa melihat ini anak jatuh, ini budak akan jadi besar nanti. Ada. Ketika hamil seperti ada, tapi ini lebih unik dari Imam Abdullah Al-Haddad. Ketika ibunya baru lahir, ibu Imam Abdullah Al-Haddad ini baru terlahirkan, kakek Imam Al-Haddad berkata, sayulat min hadzal bint rajul imam ahli al-ard ya'ummu ilmuhu fi qaum. Alhamdulillah. Kakeknya bilang, ini ibu Imam Al-Haddad baru lahir, bayi. Bukan Imam Al-Haddad yang baru lahir, ibunya. Kakeknya bilang, akan terlahir dari ini bayi perempuan seorang laki-laki yang akan ilmunya menyelimuti di dunia. Keberkahannya akan menyelimuti di dunia. Subhanallah. Bukan Imam Al-Haddad yang lahir, ibunya baru lahir, kakeknya sudah mengasyar seperti itu. Perbedaan terjadilah apa yang terjadi pada semua. Imam Al-Haddad berdoa dia terlahirkan dalam keadaan sehat walafiat. Dia tumbuh dijaga oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Namun ketika dia masih kecil, belum mencapai balik, beliau mengalami sakit yang cukup panas, cukup tinggi, cukup berat, sehingga mengakibatkan sakit itu dengan ketetapan Allah beliau punya mata ainul basar buta. Imam Abdullah Al-Haddad ini pengarang kitab ini erotik yang masya Allah dibaca di mana-mana. Kitab dengan satu banyak punya kalangan sudah seperti ini, itu buta matanya ketika beliau masih kecil, lahir sehat walafiat. Tapi ibadah Allah inilah orang-orang soleh. Ibunda beliau ketika mendapatkan ini anak tak tertolongkan matanya, maka dia pasrah dan ridha dengan Allah.
langsung minta sama Allah, ya Allah, Engkau telah jadikan mata ainul basar ini anakku buta, jangan Engkau jadikan ainul basirah mata hati yang terbuka ya Allah. Kau tutup mata ini ya biarkan ya Allah ridho, tapi terangkan dan melahirkan mata hati batinnya. Ini orang soleh kuat, doanya seperti itu. Dan orang sedikit cerita yang menghadap ini, ada seorang laki-laki soleh kuat, ini buat cerita dari menghadap. Laki-laki soleh punya istri soleha, ya teman. Ente kalau pengen punya istri soleha, jadi menjadi soleh. Karena Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran, orang laki-laki soleh akan dapat perempuan yang soleh. Orang yang tidak soleh akan dapat juga yang tidak soleh. Kalau ente soleh atau tidak soleh berarti cobaan dari Allah. Tapi kebanyakan Allah sudah tetapkan itu. Nah, dua suami istri ini masya Allah soleh dan soleha. Mereka menikah dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Mereka jalani hidup dengan begitu baik dan keluar dari agama. Tapi mereka diberikan Allah cobaan. Apa cobaan tersebut? Maaf kalau ini berlaku pada kita dan sekalian, insya Allah menurut Allah berikan. Mereka menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai lebih belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Mereka masalah. Mereka terus berdoa dan meminta kepada Allah sambil dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Sampai akhirnya ikhwan dan Allah setelah penantian cukup panjang, biiznillah ini istri hamil. Gembira luar biasa, senang luar biasa. Dan semua kita pengen punya anak soleh Pak. Bagaimana caranya? Ini orang ketika tahu istrinya hamil, istri ini tahu kalau di perutnya ada calon bayi yang akan insya Allah itu meneruskan keturunan mereka. Mereka sudah cetak tuh anak dari semenjak di dalam perutnya. Mereka didik dengan apa? Dengan selalu diperlukan dan lepas dengan Quran. Jadi kalau istri sedang hamil, kasih support, kasih semangat agar dia menghatamkan Quran yang banyak. Biar anak dalam perut jadi ahli Quran. Sang suami tidak lepas ibadah mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Dan ada satu syubhat atau haram masuk dalam mulut istrinya untuk sang anak kecil dia pastikan itu halal. Singkat cerita subhanallah Allah sampailah detik-detik kelahiran. Saat sang istri tidak melahirkan, kebetulan sang suami sedang tidak ada di rumah. Lahir bayi yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun namanya. Fisiknya subhanallah sempurna, tapi Allah beri cobaan. Dibalik nikmat yang mereka tunggu bertahun-tahun itu ikhwan rahimahullah, tuh bayi lahir matanya tertutup, buta. Bayangkan ikhwan rahimahullah menanti bertahun-tahun dapat anak, gembira sekali dan pas dia hanya itu buta. Si istri nangis, suami berkata, orang bingung gimana mengatakan kepada suaminya tentang keadaan anak yang lahir dan keadaan buta. Akhirnya orang bingung, ini pasti suami berkata menjadi orang yang susah dan bingung dan sedih melihat anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun ternyata lahir dan keadaan tidak sempurna. Singkat cerita suami datang dengan kabar orang kalau istri sudah melahirkan. Dia pengen lihat mana istri itu, dia dapat istri selamat sehat walafiat. Demi dia bersyukur sama Allah. Dia ditanya mana anak? Orang itu mau juga hanya bertunggu anakmu sedang dijaga, anakmu sedang dimandikan. Itu orang sedang bingung gimana cara mengatakan si anak bukan bapaknya. Apakah bapaknya akan sanggup ketika melihat anak itu dalam keadaan matanya tidak boleh? Hanya tidak bisa si bapak hanya terus mana? Kenapa kalian tahan anak itu tidak melihat? Hanya dia paksa orang yang dikeluarkan. Pasti keluarkan di mana Allah ini adalah itu soleh yang sudah siap berkata mental menerima apapun ketetapan Allah berlaku pada dirinya. Dikeluarkan itu anak, pas dia lihat anak itu masya Allah sehat walafiat dan dia pandang kenapa matanya tak terbuka. Ketika berusaha dibuka mata termata itu tertutup. Maka orang di sampingnya cuma menunduk dan dia lihat lalu dia berkata anakku buta. Kalau orang yang disebutkan menganggukkan kepala, apa yang terjadi ikhwan dia cium, dia peluk, dia letakkan anak di atas tempat tidur lalu dia langsung ada kita sujud syukur kepada Allah. Subhanallah. Orang bingung. Setelah selesai dia sujud, orang yang sujud apa yang melakukan? Dia katakan aku sujud syukur kepada Allah atas musibah. La Allah, bukan musibah
Dua orang punya sahabat sama Allah. Kau lihat anak dari semenjak lahir matanya sudah dijaga Allah dari semua bentuk maksiat. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Itu orang soleh. Orang hati yang terdidik, hati selalu sama Allah, selalu benar kepada Allah. Bukan gampang orang kita mengadu. Penantian bertahun-tahun dapat anak yang dia tahun-tahun lahir dan demikian. Tapi itulah mereka orang soleh. Kembali ke cerita Imam Abdullah kata, pada Imam Abdullah belum ada bahwa dalam duka tidak mencegah dia untuk semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah. Beliau kecil sama seperti anak lain juga bermain dengan keadaan butanya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan ibadah, bahkan semenjak sebelum beliau balik dan sudah hafal Al-Quran dengan keadaan buta matanya. A'ma ainul basar wala ya'ma ainul basirah. Mereka berada juga nanti kita kenal dia guru Al-Imam Abdullah Qutub Abdurrahman bin Abdurrahman Atos, pengarang penyusun motif Atos, juga sama buta. Guru buta, murid buta, tapi dua-duanya agung kepada Allah. Tidak seperti saya dan kita kepada kawan, mata kita melek, tapi mata batin kita kepada yang buta. Ainul basirah mereka terang benerang. Imam Abdul Hadda dalam keadaan seperti itu tidak mengurangi semangatnya untuk belajar. Beliau dibawa ibunya didudukkan kepada orang-orang soleh. Karena kedapatan kebaikan itu boleh jadi dari kita yang memandang wajah orang soleh, tapi lebih hebat lagi kalau orang soleh yang memandang kepada kita. Ini lebih hebat. Kalau kita memandang kita minta, belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau orang soleh memandang kepada kita ikhwan, maka pasti itu pemberian dari Allah. Mengalir lewat pandangan orang soleh. Dan nonton dulu di mana majlis duduk sampai dia bisa dipas dengan temannya, berjalan dengan temannya. Hadir majlis beliau hafal Quran hafal sebelum balik. Beliau menguasai ilmu macam-macam ilmu dengan ilmu Allah. Karena ini Rasulullah Allah. Walaupun ini Rasulullah diceritakan memang di masa kecil dia pun sama seperti anak kecil. Ada masa dia bermain. Waktu itu mereka main sama teman-temannya, mereka bikin lompat-lompatan. Dia bikin lompat, lari-lari, ada bikin lompat, orang lompat. Lari-lari, bikin lompat. Imam Haddad diikut juga. Jadi pas Imam Haddad diikut, mereka ada. Sebagian mereka menunggu dan ingin menertawakan warga yang Abdul Haddad lihat lubang, masuk lubang. Ya anak. Tapi subhanallah ya, ketika beliau mengikuti itu permainan, beliau lari pas depan lubang lompat. Bingung teman. Mungkin kebetulan mereka bilang lari lagi lompat lagi ini. Dari situ temannya berlihat dia telah ada berbeda. Ibarat Allah. Beliau mendapatkan ilmu dan berkah dari banyak gurunya dan mujahadah beliau dari masa muda masih kecil. Baru balik, selesai balik, belum begitu dewasa, itu tiap hari beliau keliling dari masjid ke masjid yang ada di kota Tarim, sholat minimal 2 rakaat atau sampai lebih di waktu duha, sampai 200 rakaat dia berputar untuk melakukan ibadah. Jadi bukan gampang untuk mendapatkan hasil yang berdapatkan. Duduk dengan banyak orang soleh, dijaga akan dibunuh oleh orang tuanya dari semua syubhat dan haram, dan dia berhubungan dengan ibadah walaupun mata airnya buta. Kepada Allah, Imam Haddad semakin lama semakin orang mengenal dirinya dan orang banyak datang kepadanya. Di antara kelebihan Imam Haddad, saya masih cerita tentang masalah perkara-perkaraannya. Yang namanya insya Allah ya Pak, bukan ada seperti itu, tapi inilah mungkin banyak menimpa para ulama, para ustaz, para kiai, kadang-kadang ada rasa sayang-sayangan barangkali, tapi insya Allah memang ada, di mana pun ada. Jadi waktu itu ketika orang lebih banyak lagi Imam Haddad, ada sosok ulama yang berduluan duluan lekop, duluan punya murid, tapi lama-lama dia melihat sepi, hilang, lari Imam Abdul Haddad. Dia sempat jengkel, lihat kok orang lari ke Imam Abdul Haddad, sampai keluar omongan dari dirinya, kenapa dia nyari ulama yang buta sementara yang lain masih banyak? Keluar omongan. Kalau ada orang ketemu dengan dia, oh kemana? Dia langsung bilang seperti itu. Emang ada ulama yang
duduk di pojokan. Ini orang duduk di top, duduk di tengah. Duduk di tengah, para ulama yang duduk di pinggir. Waktu itu dibagikan kopi, minuman, pakai cangkir kecil begitu diberikan. Semua orang dapat, dimakan pun dapat. Orang masih ngobrol, dia menghadap, dia melihat dari pandangan yang menghiraukan. Dia ngobrol lagi. Sampai akhirnya agak keinginan dia ingin minum, dia punya kopi yang diberikan. Pas dia mau ngangkat kopi itu, cuma ada dari pojokan teriak, ya Syekh, gitlah. Ya Syekh, tunggu sebentar. Ispi dengan ada apa? Dia di cangkirmu ada lalat. Di cangkirmu adalah lalat. Kemudian kaget, subhanallah benar. Di situ baru terbuka dan duduk semua mata. Nah, Allah menunjukkan ada berdoa. Ibarat Allah menghadap di kalangan kitab yang banyak, kalangan usul yang banyak. Di antara kita baca ini, insyaallah pertimbangannya banyak. Ya, bisa mana berbahasa Indonesia kita belum semacam. Jadi insyaallah bisa nanti sampai ke grup majlis. Terjemahannya banyak. Banyak imam adat kita pun sudah terima dari kitabnya Hisab Kemala. Ini kita berkah luar biasa. Berkata dari ulama, saya bisa menjalankan isi kitab ini dengan baik. Maka dipastikan insya Allah akan sampai kepada Allah. Jadi menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita perlu berkah. Kita ini sudah diterjemahkan ke bahasa berbagai bahasa. Jelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis diterjemahkan. Luar biasa dunia yang mudah, seperti yang dibicarakan oleh kakak dia. Diceritakan di Perancis. Saya dapatkan ceritanya dari guru kami. Di Perancis ini jadi baru dulu yang mulai terjemahkan mulai sekarang munculnya. Ada orang Muslim yang punya jiwa dakwah luar biasa dan dia yakin dengan keberkahan Imam Abdul Haddad. Dia cetak kitab terjemah dari kitab dari bahasa Perancis. Dia bawa 900 eksemplar, 900 buku ke suatu penjara. Yang isi penjara itu semuanya non-muslim, kafir. Dia lihat di penjara itu orang penjara, ada yang udah jenuh, udah bosan, udah capek dengan kehidupan dan segala macam dengan kebutuhan yang memiliki itu. Akhirnya dia bawa kitab, baru keyakinannya, minta pertolongan kepada Allah dan berkah kepada dia minta izin untuk membagikan kitab. Terjemah dari kitab kita ini dibagikan. Subhanallah, izin Allah dibolehkan. Dibagikan 900 sesuai dengan jumlah penghuni penjara. Berapa hari kemudian dia dipanggil oleh kepala penjara. Kenapa dipanggil? Untuk mensyahadatkan 600 orang dari 900 itu 900 dan 600 masuk Islam dengan membaca terjemah kitab Imam Haddad. Makanya dia disebut Durbil Isyad. Bahwa Durbil Isyad butuh para pembimbing. Bahkan dia memberikan pembimbingan kepada kitabnya kepada ulama kita dulu, bukan semasa hidup sampai wafat pun tetap memberi berkah. Dia kita baca, ini baca Musa Tauhid. Semua kita akan ulama salaf, tidak ada yang pengen pamer nama di situ. Tidak pernah kita pun satu pun dari kitab cetakan kitab lama dilarang mengkopi, dilarang menukir, dilarang tidak ada. Mereka cetak, mereka bikin, mereka sebarkan. Siapa mau nukil silakan, siapa yang mau mencetak ulang silakan. Mereka berbuat kalau Allah sampai detik ini hampir 400 tahun sudah. Beliau hampir 400 tahun masih sampai dibaca. Memberikan perkataan Islam kepada orang kalau dia sudah wafat. Ikhwan Allah bicara tentang kitab lebih banyak di dalam masalah dunia. Ada juga adab sunnah murid, ada juga seperti etika dan banyak lagi kita berperang dan usia pun sangat banyak. Insya Allah nanti yang minta izin kepada Guru Besar Al-Mahmud Sokotik dan juga ikhwan yang biasa terima. Insya Allah nanti nanti saya ingin baca al-Quran Rosidah Imam Haddad. Seperti kami banyak beberapa majlis kita tutup dengan Rosidah Imam Haddad. Ya sedikit ya, terus nanti kita musik untuk membaca barang insya Allah. Ikhwan Allah mengenai rotib Imam Haddad ya, kata Imam Haddad ini di rotib yang beliau susun. Untuk sudah dapat bismillahirrahmanirrahim yang belum baca, nggak sempat tiap hari seminggu sekali, alhamdulillah. Tingkatkan nanti 2 kali
bisa seminggu dan bisa tiap malam kita baca waktu Imam Haddad. Sekali itu nama cuma nama Ratib Al-Haddad, tapi isinya semua bersumber dari hadis Rasulullah dengan segala fadilnya. Itu Ratib Imam Al-Haddad itu Allah yang baca bukan cuma kita manusia, tapi bangsa jin pun baca. Diceritakan ada orang pelayan dari Yaman dulu juga ada. Ketika itu mereka naik kapal, subhanallah kapal mereka ini mengalami kerusakan sehingga terdampar di suatu pulau yang mereka lihat pulau itu di siang hari tidak ada kehidupan, di malam hari dipastikan tidak ada kehidupan. Kenapa? Ada satu pun nampak di situ lampu yang menyala. Tapi mereka bingung orang kapal ini. Ketika mereka bersandar memperbaiki kapal itu di pulau tadi, itu mereka menyebutkan kenapa pulau yang dalam kulita tidak ada satu pun cahaya api atau lampu apapun terdengar suara yang begitu ramai orang baca Ratib Imam Abdullah Haddad. Ketika pagi selesai kapal mereka berbaik, mereka jalan lagi sampai ke dermaga. Sampai di dermaga mereka kebingungan bertanya dengan orang yang di dermaga. Itu sebelah sono ada pulau begini, itu pulau apa? Disebut orang, disebutkan namanya. Itu siapa yang tinggal? Orang nggak ada yang tinggal, kosong. Kok bisa ada? Kami selalu terdampar di tempat itu. Tapi di malam hari pada maghrib kami dengar dengan jelas suara yang cukup ramai. Orang baca Ratib Imam Abdullah Haddad. Orang yang dengar itu kenapa? Itu tidak usah bingung tahu. Setiap orang yang di situ kalau malam hari pasti dengar suara bacaan Ratib Imam Haddad. Siapa yang tinggal di situ? Kata mereka bukan manusia tapi bangsa jin yang ada di situ. Mereka menjawab Ratib Imam Abdullah Haddad. Alhamdulillah, saya dulu masih hidup sekarang juga di Jawa. Saya juga kenal dia waktu pakai nama, karena pakai jubah, karena pakai sorban kayak di orang nggak biasa sekarangnya. Jangan lupa estetis. Jadi di awal pemilihan itu orang di daerah Maluka, kita mulai di daerah Jakarta, ada daerah Situ, Situ. Bukan dari tahu. Dari situ kalau soal tahu dia. Itu dari situ katanya. Jadi waktu itu pernah jadi orang tua. Jadi orang tua. Pernah jadi wabah penyakit yang cukup mengerikan. Tahun berbulan tahun. Dokter tak mampu menyembuhkan. Setelah coba dilakukan, tiap kali ada orang yang meninggal. Kebingungan mereka. Akhirnya orang datang ke Habib. Datang dengan Habib menuntut tentang apa mereka dapat tidak terjadi. Maka Habib ini mengatakan sudah nanti datang dengan murid-muridku, aku akan bacakan Ratib Imam Abdullah Haddad. Kemudian satu orang menuju jalan imam. Jadi kira-kira di kampung orang. Datang Habib dengan beberapa muridnya. Serta dari satu orang masjid mereka keliling untuk kampung. Baca Ratib Haddad 3 kali. Subhanallah, ini hak kejadian. Besok tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit di dunia. Maka Ratib Imam Abdullah Haddad. Abdullah Haddad dia wafat lahir dari tahun 1044 Hijriah, wafat tahun 1132 Hijriah. Jadi kurang lebih hampir 90 tahun umur beliau. Dan Anda sudah ada di dalam beliau saya cerita tentang Abdullah Haddad. Insyaallah dalam perjalanan kronologis kita kenali sedikit demi sedikit tentang keadaan beliau dari apa yang kita baca dari sini insyaallah. Subhanallah telah berkeberkahan dan akan merasakan mukadimah dari kitab ini setelah kita kronologis ini sampai sebenarnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala fil qadari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil wahid al-wahid al-wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan alladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya'i wa risalatihi برسالته إلى جميع الإنس والجن وأنزل عليه الفرقان
menyebut dengan mulai kalimatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama kita, ulama akhirat terutama, tidak akan pernah memulai tulisan mereka kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu disusul dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mereka susul kedua dengan sholawat. Kenapa sudah Bismillah? Karena mereka diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu. Rasul mengatakan, "Kullu amrin dzibari la yuftatahu Bismillah, fahuwa aqta." Dan melihat bahwa azam, bahwa atar. Segala perkara yang baik tidak diawali dengan ucapan atau tulisan Bismillah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan sedikit berkahnya, atau mungkin tidak ada keberkahan padanya. Maka di situ ulama selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mereka mencoba mengikuti apa yang Allah pernah atur terhadap Al-Quran. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas pembahasan apakah Bismillah itu bagian surat Al-Fatihah atau bukan, nanti mungkin tugas Ustaz Alwi bisa segera menjelaskan. Ibadah yang Allah kepada Bismillah luar biasa. Setiap perkara yang kita awali dengan Bismillah diyakinkan berkah. Tapi kalau tidak diawali dengan Bismillah, keberkahan itu tidak akan kita dapatkan. Maka disini Bismillah dan apa yang kita lakukan awalnya dengan Bismillah. Lebih lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Maka sahabat yang Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 jumlah hurufnya. Dalam riwayat disebutkan siapa yang mendawamkan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan diselamatkan dari adab yang Allah perintahkan kepada malaikat zamaniyah yang jumlah mereka itu 19 adanya. Siapa yang rajin melakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan Allah, Bismillah, hukum Bismillah itu bila dibahas dalam fikih, asli hukumnya sunnah dibaca untuk perkara-perkara yang baik termasuk yang mubah. Kemudian hukumnya bisa menaik menjadi hukum wajib. Bahkan ketika kita dalam sholat menurut mazhab Syafi'i, kalau orang baca Bismillah pakai Bismillah, kalau dalam bacaan sholatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nanti kalian untuk tugas Ustaz Alwi jelaskan, insya Allah. Nah, kadang-kadang baca Bismillah itu makruh. Untuk bisa baca Bismillah makruh, iya. Kalau itu digunakan untuk perkara yang makruh, itu mulai rokok. Bismillah. Ya, karena makruh tapi dosa. Kalau disengaja istihza itu namanya. Masa pekerjaan itu pakai nama Allah. Begitu pun bisa lebih buruk lagi. Ucapan Bismillah itu bisa menjadi haram. Ketika ini berbuat sesuatu yang haram. Ya, nanti mau ngomong api boleh, gambar perempuan juga boleh dia. Kebetulan masuk nggak masuk. Ayo Bismillah, masuk. Foto dengan perempuan itu dosanya lebih gede daripada perempuan itu. Ya, terus kemudian menghinakan agama Allah, aku juga nih. Bismillahirrahmanirrahim ini dalam Al-Quran selalu digunakan setiap pakai senar, pakai baju, buka kitab, buka buku, buka toko, kita motor, apa yang jadi kerja kita? Bismillah. Lengkapkan semua Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah berkah Allah ya. Sering kita dapatkan seperti itu. Jika kita mulai dari kotor, starter, tag Bismillah, jalan. Pas sudah jalan, putar sana, putar sini, akhirnya nggak terlihat. Pas lewat depan, komen, Allah, ini motor dari semalam sudah kedip. Sudah kedip dari semalam, ini kita bawa, muter, subhanallah, sampai depan komen, terlihat bau bensin, baru mogok dia. Kok bisa nih? Ini awalnya penulis. Awal Rasulullah berjalan depan batu, mogok. Tapi Bismillah. Dan kalau kita yakin semua perkara bisa baik. Nah, keyakinan itu boleh jadi murid lebih hebat dari dulu. Rasul pernah mengatakan, rupa sami
bisa nikmat. Rasul mengatakan boleh jadi orang yang mendapat penyampaian itu lebih cakap, lebih pakam, lebih memakai ketimbang orang yang dengar langsung. Saya jawab ini dengar, saya dulu langsung dengar. Karena kasih fawaid, saya kasih fawaid nanti. Itu cuma aja. Ya saja amalan itu. Ini bukan besok potong yang nggak ada malam ini. Itu semua hadir. Gimana maksudnya? Masya Allah. Yang ada apa yang sampaikan? Ada semangat. Apa amalnya? Tadi baca Bismillah. Orang terjadi orang bagus Bismillah jadi bagus. Ini yang menerima. Yakin begitu ya. Iya. Ada Bismillah. Betul lancar. Kebetulan dia itu sedang menghadapi sesuatu yang dia kesulitan. Kemarin gagal hanya dia Bismillah. Yakin. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah berhasil. Orang yang dengar langsung tidak mengamalkan, tapi yang dapat penyampaian justru mengamalkan. Ini hadis Rasul. Jadi ceritakan yang ada murid duduk di jasa berarti seperti ini sama gurunya. Ini sama guru masya Allah jelas untuk al-fadl bismillah kan kadang guru itu masya Allah menyampaikan sampai kita yakin benar. Langsung mengenal mengamalkan. Tidak ada murid benar-benar menerima ucapan guru ini. Kita harus susun sama guru. Menerima walaupun maaf ini jangan cari-cari keburukan dulu kalau tidak benar. Ya, tidak ada berkah. Maka disunahkan kalau kita duduk di majlis manapun, kita baca doa. Allah mastur umban masyayikh al-ustadi anni wa la tadhhab barakatuhum min. Ya Allah tutup aib kekurangan guru dari aku jangan melihat, jangan aku dengar dan jangan kau harap dan berkah untuk aku. Itu hasil masya Allah guru masya Allah belajar. Muridnya dari macam-macam tempat dari seberang sana. Bismillah. Kalau orang baca Bismillah, dia yakin dia bisa jalan di atas air. Masya Allah. Ini murid betul nulis seberang sana. Tiap hari membaca semua. Masya Allah. Hebat benar. Dia juga ada hebat. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang dipakai bawaan nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Masya Allah, dulu bisa meyakinkan murid. Udah ini murid biasa lewat ada jembatan dari jembatan putus. Pas murid mau ngaji ke gurunya, lihat jembatan putus dulu, ya Allah gimana jembatan putus dari perahu nggak ada. Tapi dia mengatakan dulu, Bismillah. Subhanallah. Dia yakin ya Allah, yakin dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingatkan kaki di air kayak jadi jamin. Kayak di tanah, jalan sampai seberang. Subhanallah, benar guru. Guru masya Allah dia. Apa yang kata guru benar. Tapi sampai di sana dia tidak cerita gurunya. Pas orang guru itu sampai berhari-hari begitu, guru nggak tahu. Suatu hari orang kampung dia pesan tolong sampaikan dengan guru itu, kan berharap besok dia hadir acara di tempat kita. Ini dia bilang, guru Ustaz, orang kampung mengatur penutupan. Berharap antum datang dan hadir. Kapan besok? Ya, besok aku pergi pulang dari majlis sama kau. Udah, pulang majlis selesai, jalan. Pas jalan sampai ke sungai, lihat jembatan roboh. Gimana mau berangkat ini? Ini jembatan putus begini. Iya bro, katanya. Dari kapan? Udah seminggu lah. Ini gimana tiap hari? Kok itu bisa nyampe? Itu pakai perahu? Enggak. Kan udah ngajarin. Kan dulu udah ngajarin apa? Kan baca Bismillah. Wah, betul. Dulu betul. Enggak, itu benar. Aku praktekkan apa yang aku ajarkan, yakin Bismillah. Demi Allah, aku pulang balik berapa hari dia pakai tangga, enggak pakai perahu, enggak pakai jembatan. Yang benar kau, benar dulu katanya. Ini udah kita menyampaikan dengan yakin enggak. Ingat bilang dulu kalau percaya Bismillah. Yang yakin Bismillahirrahmanirrahim. Tapi injak air dulu, subhanallah. Ayo dulu barang itu aku katanya. Guru tinggal keyakinan yang sama. Pas injak dia sendiri ragu. Bismillah. Plus masuk ke sini. Udah di sini masuk ke sungai. Si anak udah diuruk dan gelap. Kenapa ini keyakinan?
Kalau ada kejadian rumah, apa yang bisa? Orang bilang mustahil, enggak mustahil. Aku pakai nama Allah. Orang nama jenderal aja bisa. Oh, udah dengan jenderal ya. Pakai nama camat, tapi tidak dapat bantuan. Pakai nama orang yang masyarakat dapat bantuan. Ini nama Allah. Itu pakai. Kalau kita nama Allah, semua tapi yakin. Kalau yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim, pada dalam berada. Ini tak punya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selesai. Marah sama. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Banyak cerita tentang Bismillah itu luar biasa. Yakin dengan rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya ada roti atas. Itu dipakai. Ini Bismillah. Ini berbeda Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sekali ragu besar. Itu yakin. Yang dokter ini jangan minum manis gula. Kalau tensi semalam lagi tinggi. Subhanallah. Ini dipanggil oleh yang punya guru atau katakanlah jangan guru dah. Ini punya paman nanti kangen sama tidak ketemu lama. Pasti dia datang besok minuman yang super lezat manisnya mata Allah. Dia tahu kan kalau dia demen minuman tapi buku itu sebenarnya gula. Pas meditasi, kalau dia pada bilang nih, mak, aku bawakan dari Surabaya khusus buat kau. Aku tahu kau suka madu ini. Ini aku bikinkan minum katanya. Minum gimana? Gula lagi naik. Mati-mati dokter jangan minum yang manis-manis. Tapi di paman saking orang preman itu gati. Tahu? Usahain benar-benar. Bawaan dari Surabaya buat kita madu asli dibikin dengan lebih disetuin. Minum kau habis itu dibikin kalau menambah. Gimana? Nggak minum dia pasti kecewa. Diminum dokter bilang jangan minum manis. Udah lihat dengan hati paman yang cinta sama kita. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi tidak akan menjadi mudarat apapun yang ada di langit dan di bumi. Bahwa sami'un. Ini Bismillah. Tidak apa-apa, sehat walafiat. Tapi harus ya, kalau di setengah-setengah dan drop. Ya, saya belum cerita zaman Rasulullah dalam sosok Abu Sina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu super hebat jagoan. Dia semua sama Nabi yakin dengan apa yang disampaikan itu hak benar. Ya, kalau dengar Nabi berkata begini. Kalau teori manusia mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi, singkirkan teori manusia, pakai teori Rasulullah. Saudara, yakinkan itu. Karena Khalid bin Walid pernah perang orang kafir yang diserang ini yang diserang orang Islam ini orang kafir yang menyerang Islam dan terkenal jagoan. Setiap perang menang. Kenapa? Karena mereka punya racun yang membunuh. Jadi kalau mereka nggak pedang, orang kena lecet sedikit mati. Kalau mereka tembakan panah itu nggak lecet, cuma tipis gitu lagi, kena sedikit mati orang. Karena racun tadi. Subhanallah. Dengan keyakinan mereka dengan pertolongan Allah sehingga cinta menang dalam perang tersebut. Mati mereka banyak musuh-musuh itu. Tertangkap ketahuan di antaranya di situ ada pemimpinnya, pemimpin orang kafir ini. Ditawan, dikumpulkan mereka di situ sahabat Nabi pun nanya. Senapati menginterogasi mereka. Kau pemimpin? Iya. Kau masuk Islam ya? Diam dia. Sahabat terbaik di orang kalau masuk Islam benar nggak mau. Lalu sahabat lihat. Di samping sini ada orang Kalimantan itu konjen, ya dari kulit kayak bungkusan begitu, ikat pakai tali. Ishad, ada apa yang di samping kalau dua. Orang udah ditentukan udah kalah masuk lampu, surga dia bilang. Ini racun yang membunuh. Senang tahu kelompok memang hebat racunnya. Ditantang oleh polisi, ambil sini dari sana. Suara langsung fokusin. Terus diputusin dikasih serolek. Mereka ngasihkan dibuka mereka subhanallah serbuk racun. Dengan ini Allah beliau menunduk dengan orang yang angkuh. Beliau taruh di tangan kanannya racun tersebut. Dia kabulkan sedikit banyak dengan lantang berkata Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum ini rajanya orang kafir ketakutan luar biasa. Kenapa? Kalau saya
syaratnya baru masuk Islam dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pada Allah baru Bismillah baru Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sampaikan dan kita ngomong lagi. Subhanallah, majelis yang bukan urutan artinya menemui saya dalam satu kali, nanti masuk ke depan lagi, berarti saya masukkan sekali itu boleh jadi, tapi boleh jadi enggak, karena Jumat dalam sebulan ada yang 5. Jadi antum berharap dengan saya, ya tolong setelah keluar jangan sampai pilih terus tak hadir. Sekali menganggap perbedaan yang sampaikan sekali gigi saya yang seperti ini ambil dulunya. Setelah dua nggak ada dosa lain, tidak berkontrol dosa ini nggak ada, sesuatu nggak ada, tidak ada dosa hadir. Ya hadir tetap. Kalau berkata Allah habis ini ada sudah bersama kita di sini tetap yang saya memang ada kita baca bareng ya Sayyidina Rasulullah. Kalau baik kita kembali ke Sayyidina Rasulullah. Saya perlukan membaca ini mengingat buku ini Imam Abdullah bin Hasan bin Abdullah Masyafii berusaha kepada itu sebagai wakar dan melakukan setiap bentuk hadisnya di rumah lain. Yang artinya satu kertas kedua dari sini itu insyaallah akan kita catat untuk khusus pada hadis ini. Ya Yeah.
قال المهدي بشهر من عبد الله بن محمد حتى تشكره وكل مشيخ مشركه وذلك لم يجتمعين ثم إذا وقعت سادة ولد أهل هذه البلد فلما درس السلام كلهم مجمعين خصوصا القلب في إظهار الجماعة وياس القادم عبد الله الزهري وكلام المشيخ الإمام في أحمد بن حسن الحبشي وذهبهم لك أحسن قلب المشيخ وسادتنا خصوصا صاحب هذا المجلس أخينا في الله ونحن ورحمة الحبيب أخينا الأستاذ أحمد توفيق الحسوري وأبيه وأمه ومشايخه ومشايخه وأخوان أحباب الدين وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتنا وأمواتنا المسلمين أن الله يغفرهم ويرحمهم سجدا برحمته والله أكبر وبجوزة يدعون الله يغفر في قلوبهم روحا وريحانا وبشارة وأمل واستغفرنا وجعل نورهم وارض الجنان والله بارك لنا وتوفي أولادنا وذريتنا وزدنا التقوى والاستقامة واختمنا الصلواتنا على الشفاء من كل داء ورسولا من رسولا بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا لو يشفي الشفاء عندي سبحان الله يسر والعالم من الله يفرج كربنا محمد وظن خصوصا في فلسطين وفي سيناء وفي يمن وفي سوريا وفي بلاد الأخوان في جاكرتا ومحلنا لو لا يتذكر محمد ورزقنا بالصلاة والسلام وإلى عورة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اللهم صل وسلم على الفاتحة سر الفاتحة بحكم الفاتحة بحق فاطمة وأبيها وأمها قال إليها فأحنا باب الخير جنة وصل الخير في الخير يا من أخذ أهل الخير الخير وأعانه وألف الله من الخير وأن عليه صلى الله عليه وسلم محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.